presentasikan hasil tugas kelompoknya, yaitu terkait dengan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bangsa dan bernegara dalam bidang politik ya. Dalam bidang politik. Oke, sudah ditampilkan. Baik, mungkin waktu dan tempat saya persilakan untuk kelompoknya. Untuk kelompok yang lain silakan bisa diperhatikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi kepada Pak Koko dan teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, Iya, selamat pagi. Ya Pak. Pada pagi hari ini kita akan memulai dengan presentasi dengan judul Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dalam Bidang Politik. Boleh slide selanjutnya, Kakak Hans. Ya, kelompok kami terdiri dari 6 orang anak. Dimulai dari Hans, Axel, Nico, Vincent, Kevin, dan saya sendiri, Jose Adrian. Nah, yang pertama, hubungan antara iptek dan globalisasi dalam kehidupan. Pertama-tama kita harus mengerti arti dari globalisasi tersebut. Salah satu yang mempengaruhi kemajuan iptek adalah arus globalisasi. Mengapa demikian? Menurut KBBI, globalisasi merupakan proses masuk ke lingkup dunia. Kata globalisasi berasal dari kata globe, yang berarti bola dunia dan bersifat universal. Sedangkan perkembangan iptek adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, dan cepat, dan aman, sehingga mempercepat penyebaran akan kebudayaan dan ekonomi. Globalisasi dapat diartikan sebagai hal-hal atau kejadian secara umum dan keseluruhan yang terkait dengan dunia. Pengertian globalisasi menurut para ahli. Menurut Giddens, globalisasi sebagai intensifikasi hubungan sosial global yang menghubungkan komunitas lokal sehingga peristiwa yang terjadi di kawasan yang jauh dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di suatu tempat yang jauh pula, dan sebaliknya. Menurut Emmanuel Richer, globalisasi adalah jaringan kerja global yang secara bersamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Halo, tes. Ya, Mas, Masuk gimana? suaranya. Masuk. Nge-lag, Pak. Iya. Oh iya. Silakan bisa dilanjutkan. Faktor penting yang mendukung terjadinya adanya integrasi ekonomi dunia. Menurut KBBI, integrasi adalah pembaruan menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Globalisasi semakin terjadi akibat adanya integrasi ekonomi dunia. Yang kedua, berkembang pesatnya teknologi komunikasi. Terjadi karena perkembangan infrastruktur teknologi dan telekomunikasi dunia. Contohnya, di setiap rumah atau kantor terdapat telepon dan internet. Selain daripada faktor tersebut, ada juga gejala yang menunjukkan semakin terbentuknya proses globalisasi. Yang beberapa adanya revolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global, penggabungan perekonomian lokal, regional, dan nasional menjadi perekonomian global, meningkatnya interaksi masyarakat antara yang menciptakan budaya lokal dengan nasional yang beragam,
muncul sistem internasional yang mengikis batas-batas tradisi politik nasional dan internasional, meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem di bumi. Ciri-ciri yang menandakan fenomena globalisasi, perubahan konsep dan waktu, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung, peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa, meningkatnya masalah bersama seperti lingkungan hidup, inflasi regional. Aspek dan dampak globalisasi. Maraknya globalisasi dalam bidang politik dalam era globalisasi ini membawa perubahan yang cukup cepat dan beragam dalam segala aspek kehidupan manusia, baik dalam skala sempit sampai internasional. Lupa ke unmute, Pak. Aduh. Berikut ini adalah aspek politik yang terpengaruh globalisasi. 1. Globalisasi penghargaan HAM. 2. Globalisasi penghargaan hak-hak sipil. 3. Globalisasi sistem demokrasi. 4. Globalisasi sistem hukum. 5. Sentralisasi kekuatan politik militer internasional pada pihak barat yang terkoordinasikan dalam NATO. Berikut ini dampak positif globalisasi bidang politik, perlindungan hak dan kesempatan terbuka untuk meningkatkan presentasi diri dalam meningkatkan kualitas hidup. 2. Tidak terjadi eksploitasi negara terhadap rakyatnya. 3. Penyalahgunaan kekuasaan dapat terhindarkan. 4. Meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. 5. Permasalahan yang dihadapi suatu negara akan mendapat tanggapan atau bantuan dari negara lain. Berikut dampak negatif bidang politik. Kedaulatan negara akan mengalami kemunduran. 2. Kemerosotan kemampuan negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. 3. Makin beratnya tanggung jawab pemerintahan negara. 4. Politik baik nasional maupun internasional harus menyesuaikan dengan arah kebijakan negara adidaya. Tantangan dan peranan negara dan globalisasi. A. Tantangan globalisasi. Ada diversifikasi masyarakat, keterbukaan yang tinggi, sikap individualisme, dan pandangan kritis terhadap ideologi negaranya. B. Peran negara dalam globalisasi. Menurut Kenichi Ohmae menyatakan bahwa ada 4 faktor yang membuat peran negara dalam globalisasi semakin marginal. Yang pertama itu investasi, yang kedua industri, yang ketiga informasi, yang keempat individual. Adanya globalisasi menyebabkan kehidupan masyarakat ikut terpengaruh. Salah satu cara pandang yang digunakan adalah perspektif global. Perspektif global adalah cara pandang dan wawasan untuk melihat bahwa dunia ini sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi, sehingga semua bangsa memiliki ketergantungan. Pengaruh globalisasi di bidang politik. Pengaruh globalisasi politik menimbulkan begitu banyak kepentingan yang tidak lagi bisa dipenuhi kecuali melalui peran kekuatan global atau meliputi unsur suprastate. Maka globalisasi politik sebenarnya berarti pergulatan global dalam mewujudkan kepentingan para pelaku yang menjalankannya.
Pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Negara-negara berkembang semakin tergantung terhadap negara-negara maju. 2. Negara maju dapat memaksakan kehendaknya kepada negara-negara berkembang atas nama demokrasi, HAM, dan pluralisme. Hal-hal yang harus dilakukan oleh negara berkembang agar dapat bertahan dalam persaingan dengan negara maju. 1. Mampu membangun bangsanya atas kekuatan bangsa sendiri. 2. Menghindari pinjaman luar negeri karena akan sulit dan tidak mampu membayarnya. 3. Membangun diplomasi yang cerdas, bermartabat, dan berkualitas. 4. Menjadi bagian dari solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi dunia internasional. 5. Menumbuhkan etos musyawarah sebagai sumber ajaran demokrasi yang lebih bermartabat dibandingkan dengan demokrasi yang selalu bermuara pada voting. 6. Menegakkan HAM yang konsisten sehingga tidak ada peluang untuk diinterferensi atas dasar pelanggaran HAM. Yang ketujuh, menjamin pluralisme dan heterogenitas sebagai dasar nilai-nilai demokrasi. Sikap selektif bangsa Indonesia terhadap pengaruh globalisasi. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ukuran atau norma untuk menentukan penerimaan atau penolakan pengaruh globalisasi dan penerapan IPTEK. Pancasila berfungsi sebagai penyaring nilai-nilai budaya dari luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian yang dimaksud adalah kepribadian yang berakar pada sejarah dan kebudayaan Indonesia. Manusia selalu berusaha untuk memelihara keseimbangan dan keselarasan yang fundamental. Secara umum, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi era globalisasi adalah sebagai berikut. A. Pengembangan kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. B. Pemberian keterampilan hidup agar mampu menciptakan kreativitas dan kemandirian. C. Usaha menumbuhkan budaya dan sikap hidup global. D. Usaha menumbuhkan wawasan kebangsaan dan identitas moral. Dan E. Usaha menciptakan pemerintahan yang transparan dan demokratis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa mungkin ada pertanyaan? Baik, silakan untuk kelompok lain menanggapi presentasi dari kelompoknya Hans dan teman-teman. Adakah yang ingin ditanyakan terkait presentasi yang mereka sampaikan? Silakan. 2 pertanyaan mungkin. Atau sebagai awal mungkin untuk Excel bisa ditampilkan untuk yang dampak positif dari globalisasi. Kalau nggak salah tadi ada 5 poin. Terus ya, di sini. Oke. Terkait dampak positif globalisasi di bidang politik, kalian kan menyebutkan poin-poinnya, ada 5 poin yang kalian tampilkan di sini. Pertanyaannya saya adalah, dari kelima poin ini, dari kelima poin yang kalian paparkan, dengan kalian melihat realita yang ada di negara kita sendiri, bangsa Indonesia, apakah semua poin ini sudah terpenuhi? Jika belum, apa yang menyebabkan kendalanya dan permasalahannya? Jika sudah, contohnya seperti apa? Kira-kira bisa ditangkap untuk kelompoknya Hans Excel untuk pertanyaan saya. Cukup jelas atau perlu saya ulangi lagi? Maaf Pak, bisa diulang Pak. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi pertanyaannya adalah, dari kelima poin yang kalian paparkan ini, dikaitkan dengan realita yang ada di negara Indonesia, apakah sudah terpenuhi dampak-dampak ini? Sudah dapat dirasakan? Jika sudah, contohnya apa? Jika belum, yang menjadi kendalanya atau faktornya apa? Itu.
Belum, Pak. Oke, silakan. Kalau dilihat dari 5 poin itu, masih ada 1 poin yang masih jelas belum bisa diraih oleh bangsa Indonesia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Sampai sekarang, penyalahgunaan kekuasaan masih merupakan sebuah masalah inti yang ada dalam pemerintahan Indonesia. Seperti pada DPR dan dalam berbagai instansi pemerintahan, masih banyak orang yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk, misalnya yang paling sering adalah korupsi. Meskipun sekarang memang lebih mudah untuk menangkap orang-orang yang korupsi dikarenakan perkembangan iptek, namun dengan perkembangan iptek ada juga dampak yang dihasilkan, yaitu korupsi yang dilakukan juga akan menjadi lebih mudah. Dan sampai sekarang memang pemerintahan Indonesia masih belum bisa menyelesaikan kasus korupsi ini secara penuh. Seperti misalnya pada kasus Harun Masiku, yang sampai sekarang orangnya hilang tidak tahu kemana. Jadi memang untuk globalisasi di bidang politik di Indonesia masih belum semua dampak positif dapat direalisasikan. Oke, tadi kan dijelaskan poinnya pada poin ketiga ya, terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Ya memang tidak dipungkiri, kalian juga bisa melihat semua beritanya terkait ya banyak oknum-oknum pejabat kita yang tertangkap kasus korupsi. Pertanyaan berikutnya, tadi kan kamu sempat menyinggung ya contohnya beberapa anggota DPR ya. Sedangkan untuk anggota DPR itu sendiri kan dalam mereka bisa menduduki jabatan itu kan karena adanya peran masyarakat, yaitu dalam pemilihan umum, ya kan. Terus kemudian pilihan-pilihan yang ada itu sendiri pun berasal dari partai politik, ya, berasal dari partai politik yang mengirimkan para kadernya bertarung memperebutkan kursi anggota di lembaga legislatif. Bagaimana kalian melihat kaderisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik yang ada di Indonesia itu sendiri? Mengapa ya masih banyak oknum-oknum yang itu tadi menyalahgunakan kekuasaan? Itu pertanyaan berikutnya, silakan. Mungkin pada dasarnya partai politik memajukan kader yang dimajukan sebagai calon anggota legislatif itu adalah orang yang mungkin termasuk populer di masyarakat untuk menarik suara masyarakat. Partai politik sendiri juga membutuhkan kursi ya di DPR. Jadi mereka menggunakan orang-orang yang memang bisa pintar berbicara mungkin, atau memang secara akademis memang cocok untuk posisi tersebut. Tetapi pada kenyataannya, walaupun masyarakat memilih orang yang terbaik sekalipun, masih ada kemungkinan untuk orang tersebut melakukan tindakan korupsi. Karena korupsi itu kembali lagi kepada diri orang itu sendiri, anggota dewan. Jadi kalau mau membicarakan masalah orang tersebut dipilih oleh partai, ya kalaupun partai memilih orang yang paling baik, belum tentu itu bisa memastikan orang tersebut bebas dari korupsi. Karena korupsi itu memang merupakan keinginan orang tersebut. Ya gitu, Pak. Oke, pertanyaan pamungkas. Bukan Bambang ya, tapi ya. Pertanyaan pamungkasnya. Menurut kelompok kalian, korupsi yang terjadi di Indonesia mungkin tidak terjadi lagi. Itu. Kalau masalah pemberantasan korupsi itu sebenarnya kembali lagi ke pendidikan moral. Kalau dilihat moral masyarakat Indonesia yang dikenal dunia sebagai orang-orang yang ramah, baik, bermoral baik, nyatanya jika seseorang diberikan kekuasaan, akan timbul tendensi dari orang tersebut untuk menyalahgunakan kekuasaan itu. Karena apa yang bisa didapatkan dari kekuasaan itu jauh lebih berharga daripada apa yang dia pikirkan dari hati nurani. Jadi hati nurani yang dimilikinya sudah dikalahkan oleh keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kalau untuk masalah pemberantasan korupsi, pemerintah memang harus menetapkan
pendidikan moral yang sangat baik. Dan kalau ada orang yang memang melakukan korupsi, pemerintah harus tegas dalam menghukum. Jangan seperti kasus yang terjadi belakangan, bupati di daerah Sumatera korupsi cuma dihukum 1 tahun, padahal korupsi hampir 7 miliar. Sedangkan nenek-nenek yang cuma mencuri kayu jati di penjara 2 tahun. Ini kan membuat orang-orang yang korupsi merasa bahwa hukuman yang diterima masih jauh lebih rendah daripada uang yang dia dapatkan. Ini tidak akan menimbulkan efek jera kepada para koruptor. Jadi pemerintah memang harus tegas dan memang harus mau menciptakan pendidikan moral yang baik dan harus bisa menegaskan undang-undang yang ada di Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Excel untuk jawabannya. Excel ya tadi ya? Atau bukan? Excel ya? Soalnya Excel kan? Ya. Oke. Yang lain silakan, kelompok lain barangkali ada pertanyaan yang ingin diajukan silakan. Kalau misalkan tidak ada, langsung lanjut ke kelompok berikutnya. Tadi Excel sempat menyinggung kembali lagi adanya harus penegakan hukum yang tegas ya. Mungkin nanti bisa kita beralih ke kelompok yang terkait dalam bidang hukum itu sendiri dan pemerintahan. Ayo yang lain silakan. Enda, Felis, Leoni, Aileen, Fanya, Shannon, silakan. Belum ada pertanyaan? Masih disimpan dulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk kelompoknya Excel dan kawan-kawan untuk presentasinya. Sangat menarik isi dan paparan yang dijawab. Kita beri plus untuk kelompoknya Excel dan teman-teman ya. Oke, baik. Selanjutnya langsung saja tanpa mengulur waktu yang lama, langsung ke kelompoknya kelompok 1. Willy, Renal, Handika, Tika, Lala, dan Vanessa. Silakan untuk yang mau mengoperasikan siapa? Rafael, oke. Handika. Sebentar. Handika ya, sebentar. Oke, Handika, waktu dan tempat saya persilakan. Pagi semua, kami dari kelompok 1 ada saya, Clara Bella, ada Tika, Handika, Renald, Vanessa, sama Willy. Kami akan menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum dan pemerintahan. Arti globalisasi secara umum merupakan hal-hal atau kejadian secara umum dan keseluruhan yang terkait dengan dunia. Saya potong sebentar. Mungkin langsung saja ke poin utamanya, bidang hukum dan pemerintahan. Untuk pengertian globalisasi dan itu sendiri, ya, yang berkaitan dengan hukum dan pemerintahan saja, langsung saja ya. Oke. Terima kasih, silakan bisa dilanjutkan.
Nah, Ya, Pak. oh iya, silakan. Contoh globalisasi hukum. 1. Hukum internasional yang kadang-kadang mempengaruhi hukum dalam negeri. 2. Adanya pelindungan hukum bagi warga negara asing di beberapa wilayah tertentu. 3. Negara-negara lain bisa saling membuat hukum sesuai kepentingannya sendiri. Contoh globalisasi dalam pemerintahan. 1. Keterbukaan ekonomi internasional. 2. Terbentuk berbagai kerjasama dengan berbagai negara yang menguntungkan. 3. Indonesia semakin dikenal oleh banyak negara dengan mengikuti berbagai organisasi. Perubahannya sangat cepat di dalam kehidupan masyarakat akibat globalisasi dan perubahan sosial dapat menimbulkan ketegangan dan keresahan sosial. Disinilah hukum dapat berperan sebagai mekanisme pengintegrasian yang dapat mempersatukan berbagai dimensi kepentingan antar kepentingan internal bangsa, antar kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, dan antar sektor kehidupan nasional. Penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada zaman globalisasi ini hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan nilai-nilai aktual di dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional. Dampak positif globalisasi di bidang hukum dan pemerintahan. Yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia. 2. Menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. 3. Semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. 4. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara yang profesional. 5. Munculnya hubungan kerjasama antar bangsa. 6. Penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan. Dan yang terakhir, meningkatnya kepercayaan dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Dampak negatif globalisasi di bidang hukum dan pemerintahan. Pertama, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara semakin berkurang. Karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab tentara dan polisi. Yang kedua, perubahan dunia yang cepat dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Masyarakat seringkali mengajukan tuntutan kepada pemerintah dan jika tidak dipenuhi, masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, makin beratnya tanggung jawab pemerintah negara. Di sini ada video tentang pengaruh globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang hukum dan pemerintahan. Internasional sebagai jamrut khatulistiwa karena keragaman hayati dan kaya sumber daya alam menjadi daya tarik para investor asing untuk mengembangkan perusahaannya di negara ini. Indonesia juga bisa memilih untuk menutup diri terhadap perkembangan globalisasi, seperti yang dilakukan oleh negara-negara di Rusia dan Korea Utara. Atau bisa juga membuka diri dari globalisasi dengan mengizinkan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Tahukah kamu keuntungan apa saja jika Indonesia menerima globalisasi?
Tentunya, keuntungan yang bisa diraih adalah memberikan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, sehingga taraf kehidupan masyarakat lebih sejahtera dan lebih dari hari sebelumnya. Tetapi tidak hanya itu saja loh, kita juga bisa menyerap kemajuan teknologi dari investor asing yang membuka perusahaan di Indonesia. Misalnya, kita bisa mempelajari teknologi yang dipakai oleh negara-negara maju, seperti Jerman, Jepang, dan Amerika. Jika pengetahuan tersebut bisa dipakai dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, sekarang ada yang tahu tidak kerugian apa saja dari globalisasi itu? Kerugian dari globalisasi yang kita sering terjadi adalah pencemaran lingkungan, misalnya seperti limbah pabrik yang merusak aliran sungai. Contoh lain seperti tutupnya usaha perusahaan lokal karena kalah bersaing dalam hal teknologi, sehingga barang-barang Indonesia tidak diminati, seperti baju batik yang kalah bersaing dengan setelan jas luar negeri. Menyikapi globalisasi. Sebagai siswa yang baik, kamu pasti sudah tahu apa itu globalisasi, iya kan? Sebaiknya kamu memilih nilai-nilai positif dan negatifnya dari globalisasi, agar efek dari globalisasi tersebut bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Nilai-nilai negatif misalnya, jangan terlalu banyak menonton film yang bisa membuat kita lupa waktu, dan menghindari obat-obatan yang dilarang, seperti narkoba yang dapat merusak hidup kita semua. Nilai-nilai positif misalnya, semangat budaya barat yang memiliki semangat dalam menimba ilmu pengetahuan, dan menghindari hal negatif seperti tidak tepat waktu. Mengedepankan keramah tamahan dan toleransi tinggi terhadap sesama manusia, baik dalam suku dan agama, agar terhindar dari sikap individu di masyarakat. Selain itu, mencintai produk dalam negeri, karena dengan mencintai produk dalam negeri, bangsa kita akan lebih maju dan tidak bergantung dengan produk dari negara lain. Sekian presentasi dari kelompok kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Dika dan teman-teman atas presentasinya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kalian simpan, ya, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah disimpan, sementara ditahan dulu, kita jeda terlebih dahulu. Nanti silakan kalian untuk bergabung kembali pada pukul 10.55 ya. 10.55 silakan bergabung kembali, masuk melalui link yang sama. Kita melanjutkan presentasinya. Nanti jika misalkan ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Dan setelah pertanyaan untuk kelompoknya Handika dan teman-teman, nanti bisa dipersiapkan langsung kelompoknya Felis ya, Fel. Nanti untuk operatornya siapa, Fel? Untuk kelompokmu? Jason, Pak. Jason, oh, oke. Ya. Ya, jadi sementara kita jeda terlebih dahulu, nanti kalian langsung masuk kembali lagi ke Zoom 10.55. Gitu ya. Terima kasih.